Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin yaitu kuliah online pada hari ini. Alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah kita bisa kembali di pertemuan mata kuliah psikologi perkembangan. Kami dari kelompok 3 insya Allah pada kali ini akan menyampaikan, akan menjelaskan atau memaparkan materi yang berjudul perkembangan di masa kanak-kanak. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemateri yang pertama kepada yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan perkembangan di masa kanak-kanak? Nah, perkembangan anak. Nah, anak itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan turunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Dari pengertian di atas, bahwa anak merupakan manusia yang masih kecil, yang merupakan turunan kedua, karena anak merupakan manusia kecil. Tentu ia masih dapat tumbuh dan berkembang baik dari segi fisik maupun psikis. Selanjutnya, anak dipandang sebagai manusia dewasa dalam bentuk-bentuk ukuran kecil. Untuk memberi pemahaman yang jelas, berikut ini dikemukakan oleh Amuri Yusuf dalam bukunya Pengantar Ilmu Pendidikan, bahwa anak adalah manusia kecil yang sedang tumbuh dan berkembang baik fisik maupun mental. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa anak merupakan manusia kecil yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental. Kemudian dalam proses perkembangannya, anak sebagai subjek yang sedang tumbuh dan berkembang. Hal ini sesuai dengan pendapat Siti Parniti Suardinan bahwa pada dasarnya anak merupakan subjek yang sedang tumbuh dan berkembang sejak saat konsep ini di mana sel sperma laki-laki membuahi ovum di uterus sampai ke saat kematian. Organisme terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada masa awal kehidupannya, pertumbuhan itu bersifat sangat cepat dan mencolok dari tidak berdaya sama sekali melalui tahap merangkak, berdiri, dan akhirnya berjalan dapat dicapai dalam waktu sampai 2 tahun. Nah, periode perkembangan manusia berlangsung secara berurutan atau berkesinambungan melalui periode atau masa. Menurut Santok 2010, periode perkembangan itu terdiri atas 3 periode, yaitu childhood, anak-anak, yaitu childhood, remaja, adolescence, dan dewasa, adulthood. Adapun periode anak itu diklarifikasi lagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode sebelum kelahiran, yaitu periode pranatal, karakteristik atau ciri psikologi anak pada masa-masanya. Yang kedua itu masa bayi, invasi. Periode bayi merupakan masa perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Selanjutnya ada masa awal-awal, yaitu early childhood. Periode awal anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Selanjutnya ada masa pertengahan dan akhir anak, yaitu middle and late childhood. Periode ini adalah masa perkembangan yang rentang dari usia sekitar 6 hingga 10 atau 12 tahun. Masa ini sering juga disebut tahun-tahun sekolah dasar. Anak pada masa ini sudah menguasai keterampilan
dan membaca, menulis, dan matematik. Slide selanjutnya. Masa anak-anak menurut Harlock, pada masa anak-anak awal disebut juga problem age karena orang tua dihadapkan pada masalah-masalah seperti tidak menurut, keras kepala. Para pendidik menyebut masa-masa anak awal dengan sebutan masa prasekolah, di mana pada masa ini anak lebih mempersiapkan baik secara fisik maupun mental anak untuk menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. Nah, para ahli psikologi menyebut masa anak awal sebagai satu usia kelompok di mana pada masa ini anak-anak masih mempelajari dasar-dasar perilaku sosial. Yang kedua, usia menjelajahi untuk eksplorasi. Yang ketiga, usia bertanya. Pada masa ini anak cenderung ingin bertanya apa yang mereka anggap tidak tahu kepada orang dewasa. Yang keempat, usia meniru, di mana pada masa ini anak-anak ingin meniru tokoh yang mereka sukai. Yang kelima, usia kreatif, di mana pada masa ini anak-anak lebih ingin menunjukkan kreativitasnya dalam bermain. Selanjutnya, rentan usia kanak-kanak. Masa kanak-kanak dimulai saat anak dapat berdiri sampai dengan mencapai kematangan masa ini. Masa ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, masa kanak-kanak itu early childhood dari 2 sampai 6 tahun. Yang kedua, masa kanak-kanak akhir late childhood 6 sampai 12 tahun. Nah, tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Tugas perkembangan kanak-kanak awal menurut Hedwig Hirsch. Yang pertama, belajar mengerti tentang perilaku seks yang benar. Yang kedua, belajar membedakan benar dan salah dalam hubungannya dengan orang-orang di luar rumah, terutama di lingkungan tetangga, sekolah, dan taman bermain. Selanjutnya, belajar mengembangkan hati nurani. Anak-anak ibarat lembaran kertas yang masih kosong, tergantung siapa yang akan menorehkan pendidikan ke dalamnya. Yang keempat, belajar memberi dan menerima kasih sayang. Masa kanak-kanak awal ialah masa pembentukan karakter. Dalam psikologi disebut golden age. Sedari dini, kanak-kanak harus diberikan pengertian bahwa dalam hidup harus saling mengasihi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rosid Maulana. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi langsung saja kita lanjutkan ke ciri-ciri perkembangan umum sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya pertumbuhan dalam aspek fisik atau perubahan berat badan dan organ-organ tubuh. Dalam aspek fisik ini, contohnya berat badan, yaitu mulai dari balita, masa remaja, dewasa, kanak-kanak, dan masa tua. Dan pertumbuhan organ tubuh, misalnya dari balita, contohnya di usia balita ini tidak bisa memegang gelas karena masih kecil. Lalu tumbuh menjadi remaja dan akhirnya bisa memegang gelas seperti manusia biasanya. Dan dalam aspek psikis, matang kemampuan berpikir, mengingat, serta bereaksi. Contohnya matangnya kemampuan berpikir, mengingat secara bereaksi, yaitu ketika balita daya berpikirnya masih lemah. Terus merajat remaja mulai sedikit-sedikit mengingat ketika ia di sekolah, bermain dengan teman-temannya, dan beranjak dewasa, daya pikirnya akan semakin kuat. Dan yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi. Dalam aspek fisiknya, proporsi tubuh akan berubah sesuai fase berkembangnya. Contohnya, proporsi tubuh anak-anak berubah sesuai fasenya. Apa itu bertumbuhnya dari balita akan bertumbuh menjadi dewasa. Lama-lama akan tinggi badannya dan akan naik. Dilihat dari segi fisik, ditandai dengan sehatnya tubuh badan dan bertumbuhnya jasmani yang normal. Dan dalam aspek
psikis, perubahan dari imajinasi fantasti dan realitas. Contohnya, anak yang sehat itu jiwanya berkembang secara wajar, pikirannya bertambah cerdas, perasaannya bertambah peka, kemauan bersosialisasinya baik. Dari segi bersosialisasi, anak tampak aktif, gesit, dan gembira serta mudah menyerupai diri dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda yang lama. Dalam aspek fisik, lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak. Dan contohnya itu kelenjar timus ini akan mengecil atau melenyap, dan pada lansia, hampir seluruh jaringan kelenjar timus akan tergantikan dengan kelenjar lemak. Dan dalam aspek psikisnya, lenyapnya perilaku kanak-kanak dan perilaku impulsif. Pemikirannya akan lebih maju, tidak seperti kanak-kanak lagi. Yang terjadi sering bermain-main, sudah berubah menjadi dewasa, dan akhirnya dia jarang main-main. Dan perilaku impulsif. Apa itu perilaku impulsif? Perilaku impulsif itu yaitu perilaku yang cenderung merusak dan tidak terkontrol akibat tindakan yang dilakukan tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Dan yang keempat, diperoleh tanda-tanda yang baru. Dalam aspek fisiknya, pergantian gigi dan karakter seks pada usia remaja. Contohnya itu pergantian gigi yang banyak dibilang kalau masih kecil itu gigi susu yang akan digantikan dengan gigi permanen atau gigi tetap. Dan dalam aspek psikisnya itu berkembangnya rasa ingin tahu tentang pengetahuan moral, interaksi, dan lawan jenis. Pergantian karakter seks pada manusia remaja sudah kita ketahui. Ketika laki-laki memasuki remaja, ia akan puber pada kisaran 12 hingga 16 tahun, dan perempuan kisaran umur 10 sampai 14 tahun. Proporsi yang akan muncul secara fisik, laki-laki ditandai dengan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, perubahan suara, wajah timbul jerawat, dan mimpi basah. Dan pada perempuan ditandai dengan haid payudara mulai tumbuh, munculnya jerawat, dan perubahan emosional. Lanjut saya slide selanjutnya. Dan selanjutnya macam-macam perkembangan di masa kanak-kanak yang meliputi perkembangan kognitif, perkembangan psikomotorik, perkembangan efektif teori psikososial Erik Erikson, dan perkembangan anak menurut perspektif Islam yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Susanto dalam Kodijah 2016, bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, proses berpikir ini merupakan proses yang berhubungan dengan tingkat intelijensi atau kecerdasan yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama dalam ide-ide belajar. Dalam kemampuan kognitif ini, anak dapat mengeksplorasikan dirinya, mengeksplorasikan orang lain, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda yang ada di sekelilingnya. Dengan hal itu, anak akan mendapat pengetahuan-pengetahuan yang baru. Perkembangan kognitif juga mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Next.
Slide selanjutnya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Apa aja sih tahapan perkembangan Piaget itu? Di dalam tahapan perkembangan Piaget terdapat 4 tahapan perkembangan. Yang pertama, tahap sensori motor. Yang kedua, periode preoperasional. Ketiga, periode operasional konkret. Dan yang keempat, periode operasional formal. Nah, jadi tahap sensori motor di sini dialami oleh anak-anak berumur 0 hingga 2 tahun. Pada tahap ini, anak memahami lingkungan dan menggunakan penginderaan atau sensori dan berbagai macam gerakan atau motorik. Di dalam tahap sensori motor terdapat 6 perkembangan di dalamnya. Yang pertama, perkembangan refleks, yaitu perkembangan yang dialami oleh anak berumur 0 hingga 1 bulan. Di dalam perkembangan ini, anak mengalami perkembangan menghisap menjari, refleks menggenggam, dan refleks moro. Yang kedua, reaksi sirkuler primer, yaitu dialami anak umur 1 hingga 4 bulan, di mana koordinasi tindakan bayi mulai berkembang, khususnya mata dan telinga. Yang ketiga, reaksi sirkuler sekunder, yaitu yang dialami oleh anak umur 4 hingga 8 bulan, di mana bayi akan lebih berorientasi kepada objek dan kejadian luar yang menurutnya menarik. Yang keempat, koordinasi skema-skema sekunder, yang dialami oleh anak berumur 10 hingga 12 bulan. Di perkembangan ini, aktivitas bayi sudah mulai terencana dan memiliki tujuan. Yang kelima, reaksi sirkuler tersier. Anak mulai memperhatikan benda sekitarnya dan juga menikmati hal-hal baru dan mencari cara baru untuk menghasilkan pengalaman yang menarik. Kemudian, tahapan perkembangan kognitif Piaget kedua yaitu tahap praoperasional yang dialami oleh anak berumur 2 hingga 7 tahun. Pada tahapan ini, anak sudah mampu menggunakan simbol berupa gambaran mental, kata-kata, ataupun gerakan. Yang pertama, subtahap prakonseptual yang dialami oleh anak berumur 2 hingga 4 tahun, anak mengembangkan kemampuan untuk menggambarkan atau membayangkan secara mental atau objek yang tidak terlihat dengan sesuatu yang lain. Misalnya, apabila diberi mainan berbentuk pisau, anak sudah mengetahui bahwa pisau merupakan benda yang tajam. Yang kedua, tahap intuitif, di mana pengetahuan akan simbol-simbol akan meningkat kompleks, namun proses penalaran dan pemikirannya masih mempunyai keterbatasan tertentu. Nah, yang ketiga, tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yaitu tahap operasional konkret yang dialami oleh anak berumur 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai mengembangkan pikiran logis. Ia mulai mampu memahami operasi dalam sejumlah konsep, misalnya 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian, tahap perkembangan kognitif yang terakhir yaitu tahap operasional formal yang dialami oleh remaja berumur 11 hingga 12 tahun ke atas. Pada tahapan ini, remaja sudah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik. Remaja akan mengalami perkembangan pengambilan keputusan, perkembangan orientasi masa depan, dan perkembangan kognisi sosial. Nah, adapun contoh gambar seperti yang di samping itu ya. Jadi, perkembangan kognitif pada anak usia dini di gambar tersebut terlihat jelas. Anak-anak sedang bermain Lego kayu, dan ada anak yang sedang menyusun mainan tersebut sesuai apa yang ada di imajinasinya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Raimanda. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan psikomotorik. Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku, gerakan, koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Jadi, perkembangan psikomotorik itu merupakan perkembangan yang terkait dengan perilaku motorik dan fungsi psikis, dengan arti lain sebagai perkembangan pengendalian gerak badan yang melibatkan kegiatan sistem syaraf dan fungsi otot yang saling terkoordinasi. Dalam aspek psikomotorik terdapat 7 kategori, mulai dari yang terendah hingga tertinggi. Yang pertama itu peniruan. Nah, kategori ini terjadi ketika anak bisa mengartikan rangsangan atau sensor menjadi suatu gerakan motorik. Anak dapat mengamati suatu
gerakan, kemudian mulai melakukan respons dengan yang diamati berupa gerakan meniru. Untuk peniruannya belum sempurna dan tidak spesifik. Yang kedua itu kesiapan. Kesiapan anak untuk bergerak meliputi aspek mental, fisik, dan emosional. Pada tingkatan ini, anak menampilkan sesuatu hal menurut petunjuk yang diberikan dan tidak hanya meniru. Anak juga menampilkan gerakan pilihan yang dikuasainya. Yang ketiga itu respon terpimpin. Merupakan tahap awal dalam proses pembelajaran gerakan kompleks yang meliputi imitasi, juga proses gerakan percobaan. Yang keempat itu mekanisme, merupakan tahap menengah dalam mempelajari suatu kemampuan yang kompleks. Pada tahap ini, respon yang dipelajari sudah menjadi suatu kebiasaan dan bisa dilakukan dengan keyakinan. Nomor 5 itu respon tanpa kompleks. Ini tahap gerakan motorik yang terampil yang melibatkan pola gerakan kompleks. Kecakapan gerakan diindikasikan dari penampilan yang akurat dan terkoordinasi tinggi, namun dengan tenaga yang minimal. Yang keenam, adaptasi. Pada tahap ini, penguasaan motorik sudah memasuki bagian di mana anak dapat memodifikasi dan menyesuaikan keterampilannya, hingga dapat berkembang dalam berbagai situasi berbeda. Dan yang terakhir itu penciptaan, yaitu menciptakan berbagai modifikasi dan pola gerakan baru untuk menyesuaikan dengan tuntutan sesuatu situasi. Fungsi utama dari perkembangan psikomotorik itu adalah anak mampu menggerakkan dan mengendalikan bagian tubuhnya dengan baik. Keterampilan motorik dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama motorik kasar, yang kedua motorik halus. Motorik kasar meliputi keterampilan dalam menggerakkan otot-otot besar seperti lengan, kaki. Contohnya seperti berjalan, melompat, berlari. Sedangkan motorik halus meliputi keterampilan dalam menggerakkan otot-otot kecil yang ada pada seluruh tubuh. Contohnya seperti menyentuh, menulis, menggambar, dan memegang. Faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik itu ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi keturunan atau gen dari orang tua, gangguan emosional, perkembangan sistem syaraf, pertumbuhan otot, perkembangan kelenjar endokrin, dan perubahan struktur tubuh. Yang kedua, faktor eksternal itu meliputi pola asuh orang tua dan lingkungan. Karakteristik perkembangan psikomotorik itu pada masa kanak-kanak ditandai oleh beberapa hal. Misalnya pada usia 3-5 tahun, anak sudah dapat melompat 15-24 inci, dapat menaiki tangga tanpa bantuan, dan dapat berjingkrak. Semakin lama mereka bisa mengontrol tindakan. Untuk perkembangan berikutnya pada anak usia 6-12 tahun, mereka bisa makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, bahkan bisa membantu orang lain. Next, nah ini ada gambar anak sedang berolahraga. Nah, inilah salah satu contoh perkembangan psikomotorik pada anak. Jadi di sini ada anak tuh dapat mengamati gerakan-gerakan olahraga yang dicontohkan oleh gurunya, kemudian mulai melakukan respon dengan yang diamati berupa gerakan peniruan tersebut. Nah, tapi bentuk peniruannya belum spesifik dan belum sempurna. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya. Baik, saya Hikmah Kamelia akan melanjutkan presentasi makalah tentang perkembangan afektif pada anak dalam teori Erik Erikson. Di dalam KBBI, makna kata afektif ini berkenaan dengan perasaan, seperti takut atau cinta, dan dapat mempengaruhi keadaan perasaan maupun emosi yang mana mempunyai gaya atau makna yang menunjukkan perasaan. Setiap anak tentunya mengalami perkembangan di dalam hidupnya. Salah satunya yaitu perkembangan afektif ini. Ranah afektif adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, seperti pada emosi penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Ranah afektif tersebut biasanya kuat, namun juga terkadang bisa melemah. Bahkan terkadang juga terlihat samar-samar. Jika ranah afektif tersebut mulai menguat, maka perasaan yang muncul akan lebih meluas, mendalam, dan terarah dalam hal ini yang dinamakan emosi pada anak tersebut. Nah, di sini ada beberapa kondisi emosional yang sering terjadi di dalam kehidupan anak usia dini.
Yang pertama itu ada cinta atau kasih sayang, yang kedua ada gembira, dan yang ketiga ada kemarahan dan permusuhan. Selanjutnya, Erik Erikson ini mengidentifikasinya jika perkembangan emosional pada anak dibagi ke dalam beberapa tahapan. Antara lain, yang pertama itu ada tahapan basic trust, yang artinya kepercayaan dasar, versus tahapan mistrust, yang artinya kecurigaan dasar. Tahapan ini terjadi rentan pada usia 0 sampai 2 tahun. Di mana di dalam tahapan ini ketika anak merespon rangsangan, maka anak akan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, yang bisa membuatnya lebih tumbuh percaya diri. Namun jika pengalaman tersebut dirasa kurang menyenangkan baginya, nah maka anak itu akan memunculkan rasa curiga pada dirinya. Pada tahapan ini terjadi pada awal masa pertumbuhan seseorang dimulai. Pada tahapan ini, seorang anak akan mulai belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya seperti pada bayi saat usia 0 sampai 1 tahun. Sepenuhnya bayi tersebut akan bergantung pada orang lain ya. Perkembangan rasa percaya yang dibentuk bayi akan berdasarkan kesungguhan dan kualitas dari penjaganya atau ibunya ya. Nah, apabila bayi telah berhasil membangun rasa percaya terhadap si pengasuh, dia akan merasa nyaman dan terlindungi di dalam kehidupannya. Akan tetapi, jika pengasuhnya tidak stabil dan emosi terganggu saat menyebabkan bayi tersebut merasa tidak nyaman dan tidak percaya terhadap lingkungan sekitar. Hal pertama yang akan dipelajari oleh anak tersebut adalah rasa percayanya, percaya pada orang-orang sekitar. Yang kedua, ada tahapan autonomi, yang artinya itu kemandirian, versus tahapan shame and doubt, yang artinya perasaan malu-malu dan keraguan-raguan. Tahapan ini terjadi pada usia sekitar 2-3 tahun. Dalam tahapan ini, anak sudah menguasai kegiatan seperti yang berkaitan dengan menegangkan dan melemaskan otot-ototnya. Di dalam masa ini, anak sudah mampu menguasai anggota tubuhnya sehingga dapat menimbulkan rasa otonominya, yakni rasa kemandirian si anak. Pada tahapan ini juga anak sudah memiliki kemampuan untuk melakukan beberapa kegiatan secara mandiri, seperti sudah mau belajar makan sendiri, berjalan, memakai sendal, dan hal lain sebagainya. Kepercayaan orang tua kepada anak di sini juga dapat mengeksplorasi hal-hal yang dilakukannya secara mandiri dan memberikan bimbingan kepadanya akan membentuk anak menjadi pribadi yang lebih mandiri dan percaya diri. Yang ketiga ada tahapan initiatif yang artinya inisiatif versus tahapan guilt yang artinya kesalahan. Tahapan ini terjadi rentan pada usia 4-5 tahun. Dalam tahapan ini biasanya anak akan menunjukkan sikapnya yang mulai lepas dari orang tuanya. Anak mulai bergerak aktif, bebas, serta berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kondisi seperti inilah yang menimbulkan rasa inisiatif, namun sebaliknya juga dapat menimbulkan perasaan bersalah pada anak tersebut. Dalam tahapan 3 ini, rasa inisiatif ini merupakan suatu masa untuk memperluas penguasaan dan tanggung jawab anak tersebut. Selama tahapan ini, anak menampilkan diri lebih maju dan seimbang secara fisik maupun kejiwaan. Dan yang keempat, ada tahapan industri, yang artinya kerajinan versus tahapan inferiority, yang artinya inferioritas. Nah, tahapan ini berlangsung pada usia 6 hingga masa puber, berarti sekitar umur 12 tahun. Anak sudah mampu melaksanakan tugas-tugas perkembangan yang dimana digunakan untuk menyiapkan diri untuk memasuki masa dewasanya yang akan datang. Untuk menyiapkan masa dewasa yang datang, tentunya juga dibutuhkan keterampilan yang tertentu. Pada tahapan ini, kemampuan motorik dan bahasa anak mulai matang, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih agresif dalam mengeksplor lingkungan mereka baik secara fisik maupun sosial. Anak juga sudah memasuki usia sekolah, kemampuan akademiknya juga akan mulai lebih berkembang. Selain itu, kemampuan sosial anak untuk berinteraksi di luar anggotanya juga mulai berkembang. Next. Nah, anak-anak di sini pada gambar tersebut, anak-anak memperoleh keterampilan baru ya, mencapai tujuan penting dan merasa bangga dalam prestasi yang dicapainya.
Hal ini mencerminkan rasa inisiatif mereka untuk melakukan suatu kegiatan, dan rasa inisiatif ini sangat dibutuhkan oleh seorang anak dalam menghadapi pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang baru yang ia dapat di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Hafsah Nura Fifah akan melanjutkan tentang tahapan perkembangan perspektif Islam. Anak dalam perspektif Islam, penyebutan anak dalam Al-Quran mempunyai istilah yang berbeda-beda, yang tentu saja mempunyai makna yang berbeda pula. Beberapa istilah tersebut misalnya al-walad, al-ib, atif, as-sabi, dan al-gulam. Secara terminologi, anak dalam Islam adalah orang yang lahir dari rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis dari hasil pernikahan yang sah antara suami istri. Sebagai jalan satu-satunya dalam tanggung jawab terhadap keturunan, baik ditinjau dari segi pemberian nafkah, bimbingan, pendidikan, maupun warisan. Seorang anak yang lahir dari hasil perjinahan tidak menimbulkan anak kandung yang sah. Bapak dalam perjinahan tidak mempunyai tanggung jawab secara legal, dan begitu juga secara material atas anak yang lahir dari perbuatan itu, sekalipun ada tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam konsepsi Islam, seorang anak seharusnya sudah dewasa pada usia 15 tahun. Pada usia itu, seharusnya seorang anak sudah bisa bertanggung jawab dalam masalah ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Selambat-lambatnya, pada usia 17 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi laki-laki. Pada usia 21 tahun, anak laki-laki mestinya benar-benar sudah bisa lepas dari orang tua, tanpa mengurangi kedekatan dan perkhidmatan pada orang tua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memberikan batas balik dewasanya lelaki dan perempuan. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah tidak mau menerima tentara sewaktu ia masih berusia 14 tahun. Tetapi setahun kemudian ketika beliau 15 tahun, Rasulullah mau menerimanya sebagai tentara. Ketika hadis ini diceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz, maka dia berkata, itulah batas antara anak kecil dan orang dewasa. Kemudian ia mencatat dan mewajibkan bagi orang yang sudah berumur 15 tahun untuk maju perang atau menjalankan syariat agama. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian anak secara Islam dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama secara biologis, kedua secara perkembangan, dan ketiga secara status. Nah, adapun beberapa landasan yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, fase perkembangan anak dalam perspektif Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, fase tufulah awal atau kanak-kanak awal pada usia 0-7 tahun. Fase ini merupakan momentum yang sangat penting lantaran janin telah memasuki fase barunya di dunia yang asing baginya. Pengaruh eksternal mulai bersinggungan dengannya berupa nutrisi, interaksi orang, dan jenis pendekatan pada sang bayi. Dalam tafsir Maragi diterangkan bahwa hikmah menyusui ialah agar kepentingan bayi benar-benar diperhatikan. Air susu adalah makanan utama bagi bayi pada umur seperti ini, dan ia sangat memerlukan perawatan dan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, kecuali ibunya. Yang kedua, fase pratamyid atau kanak-kanak usia 2-7 tahun. Fase ini diambil dari rentan usia yang disebutkan Nabi, bahwa ajarilah anakmu untuk menjalankan sholat pada usia 7 tahun. Juga sabda beliau yang menyatakan bahwa usia 7 tahun pertama seorang anak adalah layaknya raja. Sedangkan Al-Quran memberikan batas 2 tahun untuk masa menyusui. Jadi dari hadis Nabi dapat dipahami bahwa masa pratamyid itu sampai 7 tahun, kemudian dibatasi oleh Al-Quran 2 tahun tentang perintah menyusui. Maka untuk sampai 7 tahun ada masa antara 2-7 tahun. Itulah yang disebut dengan masa kanak-kanak sekitar 4-5 tahun. Anak dapat menguasai bahasa serta memiliki sifat egosentris. Usia 5 tahun baru tumbuh rasa sosialnya. Dan usia 7 tahun, anak mulai tumbuh dorongan belajar dalam bentuk diri anak pada usia ini.
Rasulullah menganjurkan dengan cara belajar sambil bermain, karena dinilai sejalan dengan tingkat perkembangan usia ini. Oleh karena itu, fase ini biasanya disebut juga tahun prasekolah, di mana anak mulai belajar mandiri dan menjaga diri mereka sendiri. Pengembangan keterampilan kesiapan sekolah mengikuti perintah mengidentifikasi huruf. Pada fase ini, anak-anak gemar sekali melakukan penjelajahan terhadap lingkungannya. Yang ketiga itu fase tufulah akhir atau kanak-kanak akhir, usia 7-14 tahun. Fase ini lazim disebut dengan masa sekolah. Anak sudah mempunyai kemampuan untuk belajar menulis, membaca, dan berhitung. Jean Piaget menyebut masa ini dengan fase operasi konkret 7-11 dan operasi formal 11-15 tahun. Pada zaman Khalifah Abbasiyah, negara membatasi usia wajib belajar bagi anak-anak minimal 7 tahun karena pelajaran membaca dan menulis pada anak kurang dari usia tersebut dianggap dapat melemahkan jasmani dan akal mereka. Di sini artinya betapa fase perkembangan anak sangat penting diperhatikan sebagai acuan didaktis. Fase tamyiz atau mampu membedakan itu usia 7-10 tahun. Secara istilah, kata tamyiz adalah kekuatan daya pikir yang dengannya anak mampu menemukan dan menetapkan beberapa makna perkataan. Sedangkan secara tanda tamyiz, para ulama memberikan pendapat yang beragam tentang tanda-tanda tamyiz. Sebagian ada yang berpendapat bahwa indikator mumayyiz seorang yang telah tamyiz adalah orang yang mampu memahami sesuatu pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan dari lawan bicaranya. Mungkin sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang video perkembangan kognitif pada anak. Perkembangan kognitif sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan analisa, sintesa, dan evaluasi. Jadi, perkembangan kognitif menyangkut kemampuan anak untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Pada video ini, perkembangan anak itu melakukan permainan puzzle yang mengembangkan kemampuan kognitifnya. Anak juga dapat mengembangkan inteligensinya dengan menggunakan permainan puzzle yang menarik dan bervariasi. Dengan demikian, anak dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang menyenangkan. Dalam kegiatan permainan puzzle ini, anak sangat antusias karena pembelajaran dengan permainan puzzle menggunakan puzzle yang bergambar, menarik, dan berwarna cerah. Anak dapat merangkai puzzle menjadi bentuk yang utuh yang membuat anak senang dan melatih konsentrasi pada anak. Dengan demikian, secara tidak sadar, perkembangan kognitif anak melatih koordinasi antara mata dengan tangan dalam memasang kepingan puzzle menjadi bentuk utuh, serta melatih kemampuan kognitif anak dalam memecahkan masalah dalam permainan tersebut. Anak berkembang lebih optimal setelah dilakukan eksperimen dengan permainan puzzle. Hal ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa permainan puzzle berpengaruh terhadap perkembangan kognitif pada anak usia 5 tahun. Dan selanjutnya, pada video yang kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang video perkembangan psikomotorik pada anak. Dalam video tersebut, yaitu contoh anak dalam video tersebut kemampuan melakukan rangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. Pembelajaran dengan menggunakan model jigsaw berbentuk media gambar dapat mengembangkan kemampuan psikomotorik pada anak dan dapat melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam kelas yang akan menentukan hasil belajar dan menentukan perubahan tingkah laku siswa. Menurut Rusman, jigsaw adalah tipe pembelajaran kooperatif. Pembelajaran ini di kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga terhadap pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan materi tersebut kepada kelompoknya, sehingga kemampuan secara psikomotorik maupun kognitif dapat berkembang. Model pembelajaran jigsaw ini termasuk dalam pembelajaran kooperatif
yang artinya model pembelajaran yang cara belajarnya dengan diskusi kelompok. Selain itu, mampu merangsang anak mengingat apa yang sudah dipelajari. Selain memberikan rangsangan belajar baru, hal ini juga menumbuhkan motivasi anak untuk menumbuh kembangkan psikomotorik pada anak dan membantu guru untuk menyampaikan materi yang berupa gambar yang hanya dapat dilihat. Sekian pemaparan video tentang psikokognitif pada anak dan psikomotorik pada anak. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Penjelasan dan pemaparan pada hari ini. Jika ingin ada yang ditanyakan, mari silahkan tanyakan. Jika tidak, mari kita cukupkan saja pada hari ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.